人类身体虽略有不及，要独自面对混沌兽群。进一步的波澜。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-145. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah memulai pelatihannya di ruangan dari Primal Chaos. Dengan Lo Feng yang ingin mempelajari tablet dari Primal Chaos, melakukan pertarungan di jembatan Tongtian melawan bayangannya sendiri tetapi dengan kekuatan yang lebih kuat. Dan Lo Feng ingin mempelajari tingkatan ketiga dari harta yang senya. Namun sayangnya hal tersebut gagal karena Lo Feng yang telah digagalkan oleh lawannya pada jembatan Tongtian. Sedangkan untuk temannya Lo Feng yaitu Bolan dan juga Ronjun, mereka mendapatkan peningkatan yang pesat. Ronjun telah diangkat menjadi murid dari seorang penguasa yang bernama Yue Chan, sedangkan Bolan telah melewati 2 ujian dari menara Tongtian. Tetapi di saat Lo Feng yang merasa tertinggal tersebut, tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan email dari seseorang misterius yang dalam versi novelnya sendiri namanya adalah Kaisar Yan Sejati. Intinya Kaisar Yan Sejati memberikan rekomendasi teknik kepada Lo Feng yang disebut dengan teknik darah mengambang buatan seseorang bernama Liang Luo. Tetapi Lo Feng tidak bisa membelinya karena Lo Feng tidak memiliki poin. Jadinya Lo Feng ingin mencoba untuk mempelajarinya dengan pergi ke tempat pelatihan yang pernah digunakan oleh Liang Luo, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Babata yang telah mengumpulkan semua teks yang berada di tempat pelatihan dari Luo Lian. Singkatnya, dari semua teks yang telah dikumpulkan oleh Babata, Babata bisa mendeteksi kalau teks yang dimiliki oleh Luo Lian memiliki tingkatan kecocokan dengan tablet pelatihan Primal Chaos sampai 72%. Luo Feng pun mencoba untuk memahami semua teks tulisan dari Luo Lian tersebut. Yang dari tulisan itu, Luo Feng mencoba untuk mencocokkannya dengan tablet Primal Chaos, yang di sini Lo Feng bisa mendapatkan gambaran dari teknik yang dimiliki oleh Luo Lian, seperti air yang mengalir tercetak pada teknik ini. Dan Lo Feng menyadari kalau sebenarnya Luo Lian sengaja untuk menaruh teks-teksnya pada tempat pelatihannya bukan karena ia sombong, melainkan ia ingin membimbing generasi baru dengan caranya sendiri. 都被辩论通过笔画表达出来，他是在用自己的方式，他并非勤亏阿简时间领悟，不然。 Hal ini pun membuat Lo Feng merasa kagum dengan senior Luo Lian. Lalu Lo Feng pun mencoba untuk memahami lebih dalam lagi mengenai teks Luo Lian ini. Yang dalam pemahaman ini Lo Feng juga masih membandingkan dirinya dengan teman-temannya, yaitu dengan Bolan yang telah melewati 2 jembatan Tongtian. Sedangkan untuk Ronjun mendapatkan pelatihan khusus dari master penguasa yang telah mengangkat Ronjun menjadi muridnya. Sedangkan untuk dirinya, Lo Feng merasa sangat tertinggal karena ia masih belum bisa memahami secara betul mengenai teks yang ditinggalkan oleh Luo Lian ini. Lo Feng sadar untuk bisa mempelajari pemahaman dari Luo Lian, Lo Feng membutuhkan teknik Luo Lian langsung, yaitu teknik Piu Sue alias teknik darah mengambang milik Luo Lian. Dan lalu Lo Feng pun keluar dari tempat pelatihan Luo Lian, tetapi di saat itu Lo Feng malah melihat adanya Bolan. Babata memberitahu kalau Bolan telah berada di sana semenjak Lo Feng mencoba untuk memahami pemahaman dari teks Luo Lian. Lo Feng yang mendengar itu pun kebingungan kenapa Bolan berada di sana. Lo Feng ingin menghiraukan Bolan, tetapi Lo Feng juga penasaran, jadinya Lo Feng pun mendekati Bolan. Gokil cuy, kayaknya ini merupakan pertama kalinya Lo Feng berbicara dengan Bolan. Lo Feng pun menghampiri Bolan dan bertanya, apakah kau datang ke sini juga untuk memahami teks yang dimiliki oleh Luo Lian? Bolan menjawab dirinya tidak membutuhkan hal itu, pemahaman bukanlah sesuatu yang ia incar. Lo Feng pun bertanya, apakah kau juga tertarik dengan pengalamannya dimiliki oleh Luo Lian sebagai seseorang yang pernah berada di peringkat pertama pada tempat pelatihan ini?
Bolan menjawab walaupun Luo Lian merupakan seorang jenius, Bolan bisa mengetahui kalau Luo Lian juga memiliki kesulitannya sendiri. Bolan memberitahu bagaimana jalan berpikirnya, yang dimana ia ingin meningkatkan kekuatannya dengan kemampuan internalnya tanpa diganggu oleh kemampuan eksternal. Hal itu juga dimiliki oleh Luo Lian karena ia menganggap lawan terberatnya adalah dirinya sendiri. Melampaui diri sendiri dari masa lalu lebih baik daripada melampaui orang lain. Anjay, perkataannya sangat dalam banget cuy. Lo Feng pun merasa kagum dengan jalan berpikirnya Bolan. Hal ini bagi Lo Feng juga masuk akal karena Bolan dan juga Luo Lian memiliki kesamaan, yang dimana mereka berdua sama-sama seorang jenius peringkat pertama pada era mereka masing-masing. Di saat itu tak disangka Bolan mengetahui kalau Lo Feng sekarang berada di masa ketegangannya. Jadinya Bolan menyarankan kepada Lo Feng untuk mencari referensi sendiri dengan berjalan-jalan di luar. Setelah itu pun Bolan pergi dari sana. Lo Feng yang mendengar perkataan itu teringat dengan perkataan dari Master 9 Pedang yang juga menyinggung kalau tempat dari Primal Chaos ini juga memiliki 3 ruangan harta yang berada di luar dari kota Primal Chaos. Lo Feng pun dengan segera pergi keluar untuk melihat-lihat. Setelah Lo Feng keluar dari kota Primal Chaos, Lo Feng melihat adanya sebuah catatan mengenai lokasi luar ini yang menjelaskan harta karun ketiga dari Primal Chaos merupakan Primal Chaos Beast, yaitu tempat dari para monster alam semesta tinggal, yang dimana ini termasuk dari ruangan harta karun karena para monster Primal Beast memiliki kekuatan roh mereka, yang dimana jika seseorang bisa menyerap kekuatan roh dari Primal Chaos Beast maka kekuatan orang tersebut akan meningkat. Tetapi di saat itu Lo Feng tiba-tiba saja merasakan adanya getaran yang sangat kuat pada suatu ruangan di tempat dari ruangan harta karun ketiga dari Primal Kota Beast. 4号声，好，这4号声直击灵魂也能传声。不对， Yang getaran itu sampai mengguncang jiwanya Lo Feng dan juga para orang lainnya yang berada di kota Primal. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya orang yang keluar dari tempat tersebut, dan ternyata itu merupakan Rojun bersama dengan Uka yang telah menyelamatkan Long Yun. Lo Feng datang ke sana untuk bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Mereka menjelaskan kalau Long Yun sebelumnya telah memasuki ruangan harta ketiga, tetapi ia malah mendapatkan serangan monster jiwa yang sangat kuat, membuat Long Yun berada di kondisi terluka akibat diserang oleh monster primal tersebut. Rongjun menyarankan kepada Lo Feng untuk berhati-hati jika Lo Feng memiliki niatan memasuki ruangan harta ketiga. Lo Feng pun sangat heran bagaimana ruangan harta ketiga bisa seberbahaya ini. Babata menjelaskan kalau memang ruangan harta ketiga sangatlah berbahaya dan tidak disarankan untuk pergi sendirian. Tetapi di saat itu Lo Feng teringat dengan perkataan dari Bolan yang mengatakan jika perkembangan diri sendiri telah melampaui diri sendiri pada masa lalu, itu akan jauh lebih memuaskan. Lo Feng pun seketika ingin pergi sendirian ke ruangan harta ketiga, membuat Rojun bersama Uka kaget karena hal itu sangatlah berbahaya. Lo Feng pun memasuki harta ketiga. Sambil di sini Lo Feng memperkuat tekadnya dengan mengatakan kalau dirinya selama ini juga telah menempuh jalan yang sama seperti Bolan, yaitu memperkuat diri sendiri agar bisa melampaui diri sendiri. Setelah Lo Feng memasuki ruangan harta ketiga, Lo Feng bisa melihat adanya sebuah planet yang dari dalam planet tersebut tanpa adanya seekor monster alam semesta yang keluar dari planet itu menghancurkan planet itu. Yang seketika Lo Feng langsung melakukan pertarungan melawan monster tersebut, yaitu dengan monster itu menyerang Lo Feng terlebih dahulu. Dan Lo Feng menahan serangan dari monster tersebut menggunakan kekuatan dari domain emasnya yang membuat terjadi peraduan sangat dahsyat di antara mereka berdua. Yang dalam pertarungan itu Lo Feng juga mencoba untuk memahami perubahan dari harta Yansenya, yaitu Sword of Heavenly, sebuah teknik yang Lo Feng pelajari juga melalui tubuh dari klan Monsa. Yang singkatnya Lo Feng telah mempelajari teknik dari Sword Heavenly dengan Lo Feng membuat pedang raksasa dari harta Yansenya. 混沌碑石在脑海中。 Pedang ini mengandung kekuatan domain yang dengan sekali tebas dari Sword of Heavenly ini dapat mengalahkan monster tersebut. Dan Lo Feng pun mendapatkan bantu inti dari monster Chaos yang mengandung kekuatan roh yang sangat hebat. Lo Feng pun dengan segera menyerap batu Chaos tersebut. Yang semakin kekuatan jiwanya Lo Feng meningkat, maka Lo Feng akan semakin mudah untuk menggunakan teknik ketiga dari harta Yansenya.
谋杀族分身对金之本人类身体虽略有不及，要独自面对混沌兽群。 Dan Lo Feng tidak puas dengan hanya mengalahkan satu monster saja, yang dimana Lo Feng melanjutkan pemburuan monsternya. Singkat cerita, setengah bulan pun telah berlalu, yang di sini tampak Master Changbao yang telah melihat perkembangan dari peserta lainnya, adanya Gelasi dan juga Long Yun yang telah melewati level pertama. Dan di sini Master Changbao semakin penasaran siapa orang selanjutnya yang akan bisa melewati level pertama. Dan lalu pun kita diperlihatkan Lo Feng yang memasuki jembatan Tongtian untuk mencoba kedua kalinya melewati level pertama. Dari informasi Uka kita diberitahu kalau Gelasi sekarang bersikap semakin sombong setelah ia dapat melewati level pertama. Hal ini pun membuat Uka merasa khawatir karena jika Gelasi semakin sombong maka ia akan semakin berani untuk menindas Lo Feng. Dan tidak lama kemudian mereka mendapatkan pemberitahuan adanya seseorang yang mencoba untuk melewati menara Tongtian, yang dimana itu adalah Lo Feng. Lo Feng pun memasuki arena pertarungan dengan langsung menggunakan teknik dari tingkatan ketiga pedang Yansen, yaitu Sword of Heavenly. Dengan di sini juga lawannya Lo Feng juga menggunakan teknik ketiga ini. Mereka berdua sama-sama membuka pertarungan dengan aura yang dahsyat. Dengan di sini mereka berdua langsung beradu serangan terkuat mereka, yaitu dengan Sword of Heavenly yang saling beradu satu sama lain. Dengan Lo Feng tujuannya adalah ingin membuktikan kalau peningkatan kekuatannya sekarang telah jauh dari sebelumnya. Benar saja kekuatan dari teknik Sword of Heavenly-nya Lo Feng sangatlah dahsyat karena mampu mengalahkan lawannya dengan peraduan serangan tersebut. Seketika pun membuat Lo Feng telah berhasil melewati level pertama dan membuat semua orang kaget, yang di sini Gelasi tampak marah karena Lo Feng yang lagi-lagi telah menyusul dirinya. Rong Jun pun juga memanasi Gelasi dengan mengatakan bahwasannya orang yang kau benci tampaknya telah menyusulmu lagi. Gelasi menjawab dengan dingin kalau ia akan melangkahi Lo Feng lebih jauh lagi dengan melewati level kedua. Lalu Lo Feng pun berkultivasi, lebih tepatnya Lo Feng berlatih di dalam tubuh monster tanduk emas. Dan di saat itu Babata mendapatkan pesan dari Gelasi yang menantang kepada Lo Feng untuk melakukan peraduan siapa cepat untuk melewati level kedua dari jembatan Tongtian. Lo Feng menyuruh kepada Babata untuk menolak taruhan tersebut karena ia tidak tertarik dengan taruhan seperti ini yang malah hanya akan mengganggu ritme pelatihannya. Mimin suka sekali dengan sifatnya Lo Feng yang seperti ini karena tidak terpengaruh oleh provokasi orang lain. Mantap cuy, ketenangan adalah kunci kemenangan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan kejutan yang Babata menyampaikan kalau adanya seseorang dari orang yang sama sebelumnya yang telah memberikan rekomendasi mengenai teknik dari Ping Sue, yang sekarang orang itu justru memberikan teknik itu kepada Lo Feng. Yang dari surat itu juga menceritakan kalau ternyata orang ini merupakan guru dari Lian Luo dan ia merasa sangat kagum dengan muridnya ini, dan si guru Lian Luo sekarang bisa melihat potensi yang sama dari Lo Feng seperti Lian Luo. Jadi ia ingin menyerahkan teknik Ping Sue ini kepada Lo Feng sebagai bentuk Lo Feng akan melanjutkan generasi Lian Luo. Babata yang bisa melihat cerita ini telah mengetahui kalau sebenarnya orang ini merupakan kaisar yang sejati. Lo Feng pun merasa terhormat karena dirinya merasa ikut campur dalam hubungan murid dan guru ini, karena Lo Feng mengagumi sekali hubungan antara murid dan guru yang saling menghormati satu sama lain. Lalu Lo Feng pun memulai pemahaman dari teknik Ping Sue tersebut dengan mencoba menggunakan analisis program sistemnya dengan mendapatkan metode pelatihan sampai 108 metode pelatihan. Dan Lo Feng akan menggunakan tubuh dari klan Mosanya karena tubuh klan Mosa memiliki kejeniusan yang tinggi dalam memahami teknik yang rumit. Lo Feng semakin bersemangat untuk jauh lebih kuat karena bumi sekarang masih memiliki ancaman dari para monster Zerg yang sekarang masih tertidur di planet bumi. Dan berikut cerita selanjutnya.
Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan dua sosok pria tampan, yang dimana kedua pria ini adalah Luo Ping dan juga Luo Hei, yaitu anaknya Lo Fengcuy. Anjay, udah dewasa mereka, ditinggal bapaknya selama 100 tahun. Dengan di sini Luo Hei memegang bola, sedangkan Luo Ping memakai jas tampan. Anjay. Dan sepengetahuan Mimin, di usia mereka pada saat ini, mereka berdua itu kayaknya udah nikah lah. Bahkan udah punya anak malahan. Yang jujur kasihan banget cuy, antara Luo Feng dan juga anaknya ini. Lo Feng gak bisa melihat tumbuh kembang anaknya, tahu-tahu udah gede aja gitu. Sedangkan untuk bapaknya, pada saat ini bapak mereka masih melakukan pelatihan di tempat dari jembatan Tongtian melawan bayangan dengan jumlah yang lebih banyak. Tetapi sayangnya perkembangan Lo Feng ini tidak bisa diketahui oleh para penguasa karena di sini mereka menganggap Lo Feng itu paling lambat daripada lainnya. Bisa diperlihatkan dengan gambaran teman-teman Lo Feng yang telah menaiki tangga, sedangkan Lo Feng masih diam saja di anak tangganya. Hal ini membuat para penguasa merasa khawatir dengan Lo Feng, yaitu dengan adanya penguasa perempuan yang bernama Long Yu merasa khawatir dengan perkembangan Lo Feng yang lambat. Namun Kaisar Yan mencoba untuk membela Lo Feng dengan mengatakan bahwasannya anak itu masih baru berkembang. Yang di sini tanpa Lo Feng mencoba untuk melewati level ketiga, dengan Lo Feng juga telah menguasai teknik baru yaitu 7 bilah pedang bayangan. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok, yaitu pada hari Senin malam. Jadi bagi kalian yang masih penasaran dengan cerita Soulstar, bisa subscribe saja channel Mimin. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 联络不是为了外部评价，未必是与他人比较，比起超越别人，超越